Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 April 2026. Tema renungan satu kita dengan judul Kemudahan yang Berbahaya. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 28 ayat 9 sampai dengan ke-11. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gadar itu dari pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk semua bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah-tengah zaman ini ada banyak orang yang menyampaikan seakan-akan kebenaran firman Allah dan memberikan kemudahan, kesuksesan, kelancaran. Namun sesungguhnya itu bukanlah dari firman Tuhan. Biarlah kami diberi hikmat untuk membedakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di sini seakan-akan ada perdebatan dua nabi yang dicatat di dalam Yeremia pasal ke-28. Yaitu Nabi Yeremia melawan Nabi Hananya, lalu menyampaikan dua-duanya seakan-akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Anggap saja kita perlu membedakannya. Mana yang benar, Nabi Yeremia atau Nabi Hananya? Namun kita tahu, kita sudah belajar tentang Nabi Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Allah, menyampaikan kebenaran firman Allah. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, kita sudah tidak meragukannya lagi. Lalu siapa itu Nabi Hananya? Nabi Hananya adalah nabi palsu yang dari Gibeon, dari satu daerah yang namanya Gibeon. Dia bernubuat seakan-akan nubuatannya jauh lebih indah daripada nubuatan Nabi Yeremia. Nabi Hananya berkata yang dari Gibeon, yaitu nabi palsu, Babylon itu akan dikalahkan dalam 2 tahun, Nebukadnezar akan aku kalahkan. Tetapi Nabi Yeremia berkata bahwa sesuai dengan firman Allah, Babilonia akan terus berkuasa selama kemudian proses pertobatan daripada bangsa Israel tidak dilakukan oleh mereka. Kalau kita melihat beritanya, tentu sebagai rakyat Yehuda, rakyat Israel, lebih suka kepada Nabi Hananya. Karena Nabi Hananya dikatakan bahwa Babilonia itu akan dikalahkan dalam 2 tahun. Tetapi Nabi Yeremia berkata Babylon akan terus berkuasa dan akan terus melakukan berbagai macam hal yang memang tidak disukai, yang namanya hukuman, yang namanya diserang, yang namanya dikuasai oleh bangsa lain, tentu akan menimbulkan banyak penderitaan. Tetapi itulah kebenaran firman Allah. Bukan kemudian Tuhan menginginkan kita menderita menjadi lebih panjang, tetapi Tuhan menginginkan ada sebuah pertobatan. Nabi Hananya menawarkan kemudahan, tapi kemudahan yang bukan berasal dari Tuhan. Nabi Yeremia menjelaskan tentang berbagai macam penderitaan, tantangan yang akan dihadapi, tetapi semuanya itu adalah supaya bangsa Yehuda, bangsa Israel kembali ke dalam jalan Tuhan. Pada titik inilah sahabat perjalanannya dikasih Tuhan, kita juga seringkali sebagai anak-anak Tuhan lebih suka mendengarkan katakanlah khotbah-khotbah dalam firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang bersifat kemudahan, yang bersifat tentang kekayaan dengan cepat, sukses yang akan diraih, lalu kemudian kita mendengar bahwa Tuhan akan mengangkat segala macam permasalahan hidup kita. Memang itu indah dan itu Tuhan akan melakukan. Tetapi Tuhan pun akan berbicara kepada kita lewat sebuah peristiwa-peristiwa hidup, badai hidup, kesulitan yang Tuhan izinkan supaya kita bertobat, supaya kita berbalik ke dalam jalan Tuhan. Biarlah kita boleh belajar tidak hanya mendengar firman Tuhan yang sifatnya menyenangkan hati kita. Karena firman Tuhan itu berisi memang damai sejahtera, berisi tentang berkat, berisi tentang kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan. Tuhan memberikan kepada kita kemakmuran, Tuhan memberikan kepada kita kelancaran, Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Tapi Tuhan pun mengizinkan berbagai macam hal terjadi dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Sama seperti bangsa Israel. Tatkala mereka tegar tengkuk melawan Tuhan, menyembah berhala,
hidup dalam perbuatan yang penuh dengan dosa. Sebagaimana kalau kita sebagai orang tua, kalau ada anak kita salah jalan, tidak mungkin kita membiarkan mereka. Tentu ada hukuman, ada pendidikan, ada teguran dengan hikmat bijaksana dari Allah. Kita kadang-kadang mungkin memakai tongkat bukan untuk menginginkan nyawa anak cucu kita, tetapi kita berdoa sambil mendidik agar mereka kembali ke dalam jalan Tuhan dan tidak berada di jalan-jalan yang salah. Dengan demikian, yang terutama kalau kita boleh belajar sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana tentang Allah dan tentang hidup kita. Maka tugas hidup kita sesungguhnya adalah bagaimana setia kepada Allah di dalam segala keadaan. Bahkan orang yang benar sekalipun seperti Ayub, tidak aku temukan orang di sebelah timur seperti Ayub yang saleh. Itu pun diizinkan oleh Allah, apalagi oleh kita yang seringkali hidup di dalam dosa. Tuhan izinkan berbagai macam persoalan. Bukan 2 tahun selesai, mungkin 3 tahun, 4 tahun, dan itu memang hak prerogatif daripada Tuhan. Biarlah kita boleh berjuang, tidak hanya mendengarkan berbagai macam berita kebenaran firman Allah yang bisa saja dikemas tentang janji-janji Tuhan, segala keindahan, kebaikan, kesuksesan, kelancaran, itu Tuhan bisa melakukan semuanya itu. Bapak Abraham, orang-orang yang diberkati, Samuel, bagaimana nabi-nabi, raja-raja di zaman terdahulu, diberkati dengan berbagai macam kesuksesan, tetapi orientasi anak Tuhan bukan berkat. Berkat adalah anugerah tambahan, tetapi orientasi anak Tuhan adalah bagaimana hidup benar. Kalau kita melihat berkat itu hurufnya B, benar juga hurufnya B. Manusia seringkali mencari berkat dan bukan bagaimana hidup benar. Dan seringkali berkat bisa membuat kita jauh dari Allah kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Sehingga kalau boleh dipilih, benar dulu atau berkat dulu? Kebenar dulu. Menjadi orang yang benar di hadapan Allah, maka berkat yang diterima dari Tuhan yang disediakan oleh kita, kita bisa mengelola berkat itu dengan benar. Tetapi kalau orang tidak benar, lalu meminta berkat, berkat diterima, maka berkat akan dipakai dengan cara tidak benar, dan berkat itu bisa mencelakakan kita dan mencelakakan orang lain, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan keluarga kita dari Tuhan, menjauhkan orang lain dari Tuhan. Karena sifat keberhasilan, kesuksesan, uang, harta, benda, itu seringkali berpotensi menjadi ilah yang kita sembah dan Tuhan kita geser dalam hidup kita. Bila kita tidak mencari kemudahan, tetapi kita bagaimana berjuang untuk setia dan hidup benar. Seringkali kemudahan itu berbahaya, tetapi seringkali kalau kita menjadi orang yang terus bersandar kepada Allah, berbagai macam problem hidup yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya akan mendidik kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mari kita kejar hidup benar. Maka B yang kedua, berkat itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan bisa limpahkan kepada kita dengan caranya. Tuhan bisa berikan di dalam kehendaknya. Tatkala berkat diterima oleh kita, maka ingatlah, itu adalah titipan, bukan hak milik kita sepenuhnya. Sebagian menjadi berkat yang kita perlu nikmati dengan rasa syukur. Tapi sebagian lagi orang yang benar akan memakai berkat itu untuk menjadi kemuliaan Allah dan untuk bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar hidup kami benar, dan tentunya juga Tuhan akan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.